Bulan Ramadan bulannya Quran. Pokoknya kita tahu orang ini, oh ini udah 1 juz sehari. Taunya gitu aja. Enak loh hadirin hidup kayak gitu. Taunya ini orang setiap hari sedekah 100 ribu, dah taunya gitu aja. Bulan Ramadan taunya ibu itu puasa. Padahal kita nggak tahu kalau ternyata beliau tadi pagi udah batal. Mas itu puasa. Kita nggak tahu. Tadi pagi mungkin beliau udah gimana. Nggak tahu. Sebagaimana Ramadan mengajari kita untuk menilai orang bahwa dia puasa, dia sedekah, sehari udah 1 juz. Seperti itulah kita bawa dalam hidup. Lihat orang dalam kacamata, dia baik dah selesai. Sehingga gak ada waktu buat kita untuk menghabiskan waktu ngurusin orang. Gak ada. Dan hadirin sekalian dirahmati Allah, ingat ini baik-baik ya. Ingat ini baik-baik ya hadirin. Ketika seseorang itu membicarakan orang lain, ketahuilah. Orang yang dibicarakan boleh jadi lagi sibuk. Orang yang dibicarakan itu boleh jadi lagi sibuk beristighfar, lagi bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan dia yang membicarakan orang itu sibuk memberikan pahalanya kepada orang yang digibahinya. Sedangkan yang digibahi lagi sibuk istighfar, sibuk memperbaiki diri, sibuk bertaubat, sibuk upgrade ilmunya. Jadi yang rugi siapa di sini? Yang rugi yang gibahi orang itu. Jadilah orang yang fokusnya menambah amal soleh. Hari ini amal soleh apa yang mau saya tambah? Fokus di sana. Jangan ada lagi waktu untuk ngurusin aibnya orang lain. Gak ada. Waktu kita terlalu berharga, waktu kita terlalu mulia untuk ngurusin urusan orang lain. Karena kita pun mau pulang kepada Allah dan waktu kepulangan kita tuh semakin hari semakin dekat. Umur semakin hari makin bertambah. Gak ada waktu untuk main-main lagi. Bersiap karena hari itu pasti akan datang. Begitu hadirin. Nomor 3. Nomor 3 apa tadi? Taubat dengan taubatan nasuha. Jadi tambahan tadi ya, taubat nasuha itu kalau dosanya berkaitan dengan haknya orang lain, maka dia wajib meminta maaf. Wajib mengembalikan hak tersebut. Hutang ataupun yang lain, wa'iyadzubillahi min dzalik. Kemudian apa yang harus dipelajari nomor 4? Persiapkan ilmunya. Ilmu amal-amal apa di bulan Ramadan. Nah sekarang kita mau bahas ilmu apa aja di bulan Ramadan. 1. Perbanyak istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidakum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Istighfar banyak-banyak. Istighfar itu pembuka banyak kebaikan. Diulang ya. Istighfar banyak-banyak, istighfar itu pembuka banyak kebaikan. Istighfar banyak-banyak karena istighfar itu pembuka banyak kebaikan. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kalau kita banyak istighfar, Allah maafkan karena Allah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Allah turunkan hujan yang penuh keberkahan dari langit sehingga menumbuh suburkan tanaman-tanaman yang tadinya kering kerontang. Yumdidukum bi amwal. Bahkan dengan banyaknya istighfar Allah tambahkan kita harta. Wabanin, Allah karuniakan kita anak-anak dengan banyaknya istighfar. Wa yaj'alakum jannat, Allah jadikan buat kita jannat, kebun-kebun. Hidupnya itu seperti surganya Allah, jannat, kebun-kebun.
Hidup seperti di surga tuh kayak gimana tuh? Hidup dipenuhi dengan kebun-kebun, tanamannya indah, mempesona, bagus, menyejukkan pandangan mata. Wa yaj'al lakum anhara, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Hidup seperti seolah hidup di surga, tenang, nyaman, tantram, gak banyak drama, isinya adalah kebaikan dan kebaikan. Karena kita rajin istighfar. Dari sekarang rajini istighfar. Hadirin kalau memang pas qadar Allah bisa beli tasbih digital, beli. Istighfar targetkan minimal sehari 1000. Ya udah, sehari 1000 target. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ternyata tuh 100 kali istighfar itu gak lebih dari 2 menit. Kurang bahkan. Kami pernah mencobanya istighfar 100 kali itu cuma 1 menit 29 detik. 1,5 menit kurang. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Makanya istighfar banyak-banyak, lazimkan istighfar banyak-banyak. Bahkan Nabi SAW dalam sehari istighfar dalam riwayat Bukhari 70 marrah, lebih dari aktsar min 70 marrah, lebih dari 70 kali. Dalam hadis Muslim, mi'atan marrah, 100 kali istighfar. Kita harus lebih banyak. Yang kedua, jaga sholat. Karena sholat itu perbuatan yang mencegah dari keji dan mungkar. Kalau ada yang bilang gini, kamu mau percuma sholat, ngapain sholat? Orang kamu masih berbuat maksiat. Ini jawabannya. Gimana ceritanya itu sholatnya percuma? Sebab hanya karena dia masih berbuat maksiat, sedangkan ketika dia sedang sholat, dia terhindar dan terjaga dari maksiat. Berarti ada gak sholat yang sia-sia? Tidak ada. Yang penting mau sujud aja, itu udah rezeki yang besar dari Allah. Mau sholat aja, itu udah karunia yang hebat dari Allah untuk dia. Jadi gak ada sholat yang sia-sia. Tapi kan dia masih maksiat. Gak apa-apa sholat aja. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Nanti sholat itulah yang menjaga dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Dia dijaga karena sholatnya. Jadi kalau hari ini ada orang yang masih riba, durhaka orang tua, masih zalim, masih dia berbuat fasik, masih dia melakukan perbuatan dosa, bahkan dosa besar sampai pun syirik, sholat. Tapi dosa saya banyak banget, sholat. Tapi dulu pernah berzina, sholat aja. Sholat nanti yang akan menjaga kita. Kayaknya sia-sia sholat saya. Syaitan bisikin kepada kupingnya seorang hamba itu supaya amal salih terdengar sia-sia. Padahal tidak ada amal salih yang sia-sia. Bahkan Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Kebaikan itu walaupun kecil, walau sebesar biji sawi. Bahkan dalam ayat, sebesar biji zarrah sekalipun Allah balas. Dan sholat kan bukan perkara kecil, dia kan perkara besar. Kalau perkara-perkara kebaikan kecil aja Allah balas, apalagi sholat yang perkara-perkara besar. Jangan tinggalin sholat, laksanakan sholat. Jangan tinggalin sholat, jaga sholat. Yang berikutnya, ketika kita jaga sholat, terus yang ketiga, 4.3. 4.1 banyak istighfar, ilmunya adalah banyak istighfar. 4.2 sholat dijaga. 4.3 baca Al-Quran. Jelang-jelang Ramadan, ya minimal sehari sejuz. Gak nyampe setengah juz, gak nyampe 1 lembar, gak nyampe juga 1 halaman, gak nyampe juga 1 ayat. Kalau gak nyampe juga 1 ayat berarti ya PR lah, masa sehari seayat gak bisa. Sebentar lagi Ramadan ini persiapannya salah satunya adalah dekat-dekat sama Quran. Nanti minimal sehari sejuz. Syukur-syukur bisa lebih. Kalau gak bisa sejuz, setengah juz. Kalau gak bisa setengah juz, 1 lembar. Gak bisa selembar 1
halaman. Kalau nggak bisa 1 halaman 1 ayat. Kalau nggak bisa 1 ayat juga, tanyai hati kita terbuat dari apa. Kok sampai-sampai kita nggak bisa membaca Al-Quran. Saya sibuk Ustadz. Boleh jadi bukan kitanya sibuk, tapi jangan-jangan Quran yang nggak mau dibaca sama kita. Saya nggak punya waktu. Sebenarnya selalu ada waktu kalau kita mau memprioritaskan. Bukan nggak ada waktunya. Ini tentang prioritas. Kalau prioritas kita Quran, pasti kita akan selalu punya waktu luang untuk membacanya. Dan Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Sering-sering baca Quran, karena bacaan Quran kalian akan jadi syafaat pada hari kiamat untuk orang-orang yang sering membacanya. Jadi persiapan Ramadan itu salah satunya adalah dengan sering-sering baca Quran dari sekarang. Karena gini hadirin ya, konsepnya tuh gini. Pemenang atau juara lomba lari, itu apakah dia latihannya di hari H saat dia mau lomba, atau setahun sebelumnya dia sudah mulai lomba lari maraton? Kira-kira persiapan langsung gak pakai persiapan atau sudah persiapan setahun sebelumnya? Persiapan setahun sebelumnya. Dulu ada kawan mau Popda lalu naik beliau karena menang Popnas. Ada dulu Popda itu pekan olahraga santri daerah gitu. Di pondok pesantren kami dulu jadi salah satu yang mengutus utusan-utusan Popda. Ada lomba senam santri, ada lomba lari, ada lomba apa banyak gitulah, lomba-lomba, ada lomba futsal segala macam. Yang lulus Popda naik ke Popnas. Popnas itu kurang lebih ya pekan olahraga santri skala nasional gitu. Saya tahu percis itu sahabat-sahabat kami yang diutus untuk lomba Popda, Popnas itu tuh setiap hari jam 16 ba'da asar dilatih tuh. Ada pelatihnya. Tiap ba'da asar tuh latihan, tiap ba'da asar latihan, tiap ba'da liburnya Jumat. Kalau Jumat libur, sama Kamis, Kamis Jumat libur. Selainnya latihan tiap sore jam 4, latihan. Pertandingannya padahal bulan Desember, tapi dari Februari tahun itu tuh udah latihan. 10-11 bulan sebelum perlombaan udah latihan. Alhamdulillah ternyata Allah beri taufik kalah. Udah latihan aja masih kalah jemaah. Gak masuk 3 besar gitu enggak. Rankingnya ranking 5, juara-juara 5, tapi kan juara 5 itu bukan juara. Juara tuh 1, 2, 3 tuh kan. Ini yang udah kerja keras tiap sore aja belum tentu ada jaminan menang ketika Popnas. Ayo kita tarik ke sini. Kita udah persiapan tiap hari aja. Setiap hari kajian subuh syuruk, setiap hari beramal salih, setiap hari nanti sholat syuruk, setiap hari nanti dapat pahala haji umrah sempurna karena mendawamkan apa yang kata Nabi. Pas subuh berjamaah, berzikir sampai tiba waktu syuruk, sholat 2 rakaat, kana lahu ka ajri hajatin wa umratin tamah. Didapatin pahala seperti haji umrah sempurna. Tiap hari latihan kita kayak gitu, latihan istiqomah, kajian subuh syuruk, latihan baca Quran 1 halaman, mentadaburi 1 ayat demi 1 ayat yang lain, mendatangkan ayat-ayatnya yang lain, mendatangkan hadis-hadis yang lain sebagai penguat. Itu aja belum ada jaminan kita akan sukses ketemu Ramadan, apalagi yang tidak persiapan. Ya kan? Kawan kami lomba senam santri, juara 5. Persiapannya tiap sore latihan senam santri. Latihannya dari 11 bulan yang lalu. Tetap tuh. Ternyata belum berhasil. Maksud saya, kita kan mau ketemu Ramadan. Masa ya kita Ramadan nggak persiapan? Persiapan. Kita udah persiapan aja belum tentu berhasil, apalagi yang tidak persiapan. Orang yang persiapan aja belum tentu berhasil, apalagi yang gak persiapan, ya kan? Persiapan hadirin. Jangan gak persiapan hadirin. Berat nih.
Tidak mudah, tapi dengan taufik dan pertolongan Allah jadi mudah insya Allah. Ayo, di-prepare dari sekarang, prepare yang baik. Kita mau jumpa, ketemu sama bulan Ramadan. Dan bulan yang paling Allah subhanahu wa ta'ala membukakan rahmat seluas-luasnya. Futihat lahul abwabal jannah, wa ghuliqat abwaba jahannam, wa sufidatis syayatin. Kata Nabi SAW, satu-satunya bulan yang Allah limpahkan pembuka dan yang Allah bukakan selebar-lebarnya pintu surga, ditutup serapat-rapatnya pintu neraka jahanam, wa sufidatis syayatin, dan dibelenggunya syaitan-syaitan. Bulan itu namanya bulan Ramadan. Itu hadirin. Ilmu apa lagi Ustaz yang harus siapkan? Ilmu tentang sedekah. Sebagaimana kata Nabi SAW, sedekah itu menghapus api. Sedekahmu itu memadamkan api sebagaimana air memadamkan. Sedekah itu menghapus dosa sebagaimana api dipadamkan oleh air, atau sebagaimana air memadamkan api. Sedekah, walaupun 100 perak tiap subuh sedekah. Sedekah ilmu, sedekah perkataan baik, sedekah quote, sedekah potongan-potongan video pendek. Teman-teman yang bisa motong-motongin silakan dipotong-potongin, disebarluaskan. Sedekah. Saya nggak punya uang Ustadz, sedekah saya apa? Ucap yang baik. Kalau nggak bisa gimana Ustadz? Repost. Saya belum bisa tuh Ustadz mengatur kata-kata, repost aja. Kata Nabi, mandala alal khair kafa'ili. Siapa yang nge-share, siapa yang repost, siapa yang ngeluasin kebaikan, maka dia panen pahala kebaikannya. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang berikutnya 4.5, apa yang bisa dipersiapkan sebelum Ramadan? Menjaga lisan. Jaga lisan. Barang siapa yang tidak meninggalkan gibah, perkataan yang sia-sia, Allah tidak butuh puasanya. Rubba sha'imin hadzuhu min shiyamihi al-ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa tapi dia nggak dapat apa-apa. Pahala nggak dapat, kebaikan nggak dapat. Yang dapat cuma lapar dan haus. Karena puasa tetap, bohongnya tetap jalan. Puasanya jalan, keburukan-keburukannya tetap jalan. Jangan, stop. Berikutnya yang keenam, meningkatkan kualitas ibadah di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu bulan yang baik, bagus, maka sebisa mungkin ditingkatkan kualitas ibadah-ibadah kita nanti ketemu sama Ramadan. Ditambah apa yang mesti ditambah. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, berpuasa. Kemudian berikutnya man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, qama yakumu, berdiri di bulan Ramadan. Apa itu berdiri bulan Ramadan? Dia sholat tarawih. Jangan tinggalkan satu amalan ini. Kalau kita mau mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mau memberikan selaksa keberhasilan, kemenangan, kebahagiaan buat kita nanti. Amalan itu adalah man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa yang sholat tarawih atau sholat qiyamul lail, sholat malam di bulan Ramadan, imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampuni dosa-dosanya. Dan kata para ulama, kalau dosanya terampuni, apapun yang dia pinta Allah pasti akan bagi. Kalau dosanya telah terampuni, apapun yang dia pinta Allah pasti beri. Maka jangan tinggal sholat tarawih, jangan tinggal sholat malam. Kalau mungkin sibuk, sesibuk-sibuknya sempatkan walaupun cuma 2 rakaat. Kalau qadarullah karena bekerja, uzur syar'i, mencari nafkah buat keluarga juga adalah kewajiban, sedangkan tarawih itu adalah sunnah, maka kewajibannya tetap diutamakan. Tapi sebisa mungkin tarawih tetap jangan ditinggalkan. Kalau nggak bisa berjamaah di masjid, tarawih sendiri. Yang jelas itu sebagai pembuka ampunan Allah untuk kita, dan kalau kita sudah jadi hamba yang diampuni, Allah akan beri apapun yang kita minta kepada Allah. Itu hadirin. Terus qiyamul lail, mengakhirkan sahur. Kata Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahuri fihi barakah.
Makan sahurlah kalian. Nih kata Nabi nih. Makan sahur itu baiknya di awal apa di akhir? Baiknya di akhir. Sebagaimana Nabi SAW juga senantiasa menganjurkan kita untuk mengakhirkan sahur. Dan jangan sampai nggak makan sahur. Bukan karena supaya kuat semata, tapi ada hadis dari Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahuri fihi barakah. Makan sahurlah kalian, karena di dalam makan sahur itu terdapat banyak keberkahan. Makan sahur kita. Di sahur itu tuh banyak barokahnya. Sengantuk apapun, makan sahur walaupun beberapa suap. Niatkan sambil menghidupkan sunnah Rasul SAW, sambil mendapatkan keberkahan dari makanan sahur yang kita makan. Bangunin orang-orang tersayang untuk sahur. 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 Begitu hadirin. Terakhir. Ramadan jalan menuju takwa, momentum berubah dari dosa menuju ketakwaan. Mulailah dengan kesadaran, taubat, ganti keburukan dengan kebaikan, tingkatkan ibadah, jaga lisan, jaga konsistensi di bulan Ramadan. Satu, ini harta yang paling mahal yang menurut saya, satu harta yang paling mahal yang menurut kami bisa membuat kita pada akhirnya dibantu Allah agar berhasil setelah Ramadan nanti. Apa itu? Konsistensi yang terus dijaga sejak sebelum Ramadan, saat berjumpa Ramadan sampai nanti kita berpulang ke pangkuan Allah. Konsisten, itu yang perlu dijaga. Dan itu gak mudah. Konsisten, rutin, dawam, istiqamah. Kalau kita ngelakuin sekali, mudah. Tapi kalau setiap hari, itu yang gak mudah. Kalau sesekali, mudah. Tapi kalau yang rutin, konsisten, itu yang tidak mudah. Karenanya butuh taufik dari Allah. Mintalah kepada Allah, ya Allah bantu kami konsisten, bantu kami istiqomah. Tolong hambamu ini istiqomah ya Allah. Bantulah kami ini agar kami terus istiqomah sampai kami nanti wafatnya husnul khatimah. Minta sama Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau minta sesuatu, langsung minta kepada Allah. Allah pasti bagi, Allah pasti beri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Semoga yang menonton tayangan ini semua di TikTok, YouTube, Instagram, Facebook dan semua yang hadir di Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo, Jawa Tengah, Indonesia ini dikaruniai Allah kebahagiaan dunia akhirat, sakinah mawaddah rahmah rumah tangganya, sholih-sholihah putra-putrinya, hidupnya istiqamah. Allah takdirkan bisa sering-sering berkunjung ke Makkah Madinah. Allah berikan kemuliaan bisa haji setiap tahun, bisa berumroh kapanpun. Allah bagi kepada kita semuanya wafatnya nanti husnul khatimah. Alhamdulillah hadirin sekalian dirahmati Allah, telah dibuka pendaftaran iktikaf di Masjid Muhammad Al-Fatih. Hari ke malam 20 Ramadan sampai ke 30 atau 29 tergantung nanti Ramadannya berapa. Hadirin bisa langsung hubungi ke admin masjid 0851 7445 6070. Sekarang sudah terdaftar 56 peserta iktikaf di Masjid kuotanya 200. Silakan hadirin yang mau iktikaf di Masjid disilakan. Yang kedua, hadirin insyaallah biidznillah masih dalam tahap proses, pelan-pelan akan kita bebaskan beberapa lahan yang ada di sekitaran. Hadirin yang mau ikut andil juga bisa langsung ke Bank Muamalat 509001966 atas nama Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih. Kami informasikan tidak ada atas nama rekening pribadi. Kami ulang sekali lagi, untuk Masjid Muhammad Al-Fatih, Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih dan semua kegiatan-kegiatan termasuk buka puasakan orang lain tidak ada atas nama rekening pribadi. Semua atas nama rekening masjid atau rekening Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih atau rekening kajian khas. Begitu hadirin. Dan terbuka peluang juga untuk membuka puasakan orang di bulan Ramadan. Sekali lagi, ini untuk membuka puasakan di bulan Ramadan. Hadirin bisa langsung menyampaikan amanahnya ke Bank Muamalat 50900180444 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih dengan kode belakangnya 003 atau dikasih note ini untuk membuka puasakan di bulan Ramadan. Insya Allah akan digunakan untuk membuka puasakan dan semua hal yang berkaitan amal soleh di bulan Ramadan
akan turut andil support di bagian sana untuk Ramadan. Alhamdulillahirrabbilalamin, mudah-mudahan ini bermanfaat buat yang berbicara dan buat kita semuanya. Dan juga Alhamdulillah sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih sudah buka. Dan yang inden dengan pertolongan Allah sudah 21. Yang STDI itu kampus setara D4 atau S1. Hadirin juga bisa daftarkan buah hatinya di kampus Muhammad Al-Fatih Wonosobo. STDI itu singkatan dari Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo. Tahun kemarin mahasiswanya 4, tahun ini sudah kembali dibuka mahasiswa baru khusus ikhwan. Untuk STDI full gratis, penginapannya gratis, pembelajarannya gratis, guru-gurunya gratis, semuanya full gratis. Fokus tinggal ngafalin Quran, tujuannya mencetak dai-dai Quran yang kelak manfaat buat banyak umat. Amin ya rabbal alamin. Tahun lalu baru 4 mahasiswanya. Dosen-dosennya dari Universitas Islam Madinah, Ustadz Jihad, Ustadz Mufti, Ustadz Faisal dari Lipia Jakarta. Insya Allah itu jadi bagian ikhtiar kita untuk memperbanyak lagi dan memperkuat lagi kebaikan-kebaikan yang bisa kita hadirkan insya Allah biidznillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Salam untuk keluarga di rumah ya jamaah. Terus konfirmasinya kemana Ustadz? Oh ya, konfirmasinya ke 085174456070 ke admin Masjid Muhammad Al-Fatih. Begitu ya hadirin. Sekali lagi tidak ada nomor rekening atas nama pribadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.